Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas tentang Nagato dan mata Rinnegan-nya. Kenapa? Karena dari video yang sebelumnya, ternyata masih banyak yang komen mengira kalau Nagato juga punya Rinnegan asli dari kecil. Ya udah nggak apa-apa, Jiraiya dan semua orang yang nggak tahu kebenarannya dulu juga ngira gitu. Kalau gitu kita bahas aja tentang bagaimana Nagato bisa punya Rinnegan dari Madara. Tapi kita akan bahas lebih dulu bagaimana Madara dapat Rinnegan. Ketika pertarungan terakhir Madara dan Hashirama, Madara kan kalah, tapi dia pakai jutsu terlarang Izanagi buat kabur dari kematiannya. Sebelum itu, dia tuh sempat ambil sebagian kecil daging Hashirama. Setelah Izanagi tertundanya sukses, dia memasang bunshin di peti matinya. Lalu dia muntahkan daging Hashirama tadi, lalu kabur. Dan akhirnya di persembunyian itu dia pasang dan tanam daging tersebut ke dalam tubuhnya, yang akhirnya memberi dia cakra Hashirama. Nah, seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya, ketika Madara reinkarnasi Indra punya cakra Hashirama, reinkarnasi Ashura, maka dua cakra itu berangsur-angsur bercampur jadi satu dan menjadi cakra Six Path atau cakra Rikudo Senin, yang sepertinya baru bisa sukses tercampur sepenuhnya menjadi satu ketika dia udah tua, udah hampir mati. Dan saat itulah juga dia bisa dapat mata Rinnegan, yang secara ajaib bisa menyembuhkan penglihatan mata kanannya juga. Karena kan sebelumnya mata kanannya habis gunain Izanagi, otomatis jadi buta kan ya. Tapi setelah dia dapat Rinnegan, mata kanannya menjadi sembuh, jadi bisa melihat lagi. Setelah itu, dia juga ngeluarin jutsu patung Gedomazo dan menancapkan dirinya yang kini sudah punya sel Hashirama ke patung itu agar dia bisa bertahan hidup untuk beberapa waktu ke depan. Jadi kalau dia lepas dari patung Gedomazo tersebut, dia akan langsung mati. Nah, tapi karena dia udah terlalu tua ketika dapat Rinnegan, dia sadar diri dong, gak bisa nyelesain rencana mata bulan. Dan akhirnya dia milih mentransplantasi matanya ke Nagato, dengan harapan nantinya Nagato dapat melakukan jutsu Rinne Tensei untuk menghidupkan Madara kembali. Nah, kenapa Nagato dipilih? Karena dia anggota klan Uzumaki, yang artinya dia punya cakra yang besar. Jadi cocok buat Rinnegan gitu, yang menguras banyak cakra. Dia memberikan mata ke Nagato yang tinggal di Amekagure ketika terjadi perang dunia ninja kedua. Ya, walau menurut gue, itu bukan keputusan yang baik. Dia titipin mata yang sangat berharga ke seorang anak kecil yang tinggal di wilayah perang. Bayangin kalau mata anak itu dicuri waktu dia masih belum bisa apa-apa. Rugi dong rencana Madara selama ini. Atau mungkin dia nyari dari desa terpencil biar nggak ketahuan kali ya. Bayangin kalau dia ngasih ke Shinobi Konoha dari klan Senjutsu Uzumaki. Oke, terus bagaimana caranya bisa dipasang tuh mata ke Nagato? Ini juga masih misteri karena nggak dijelasin secara jelas oleh Kishimoto. Yang dijelasin tuh Madara ngasih mata Rinnegan ke Nagato saat dia masih kecil. Udah gitu aja. Tapi kalau gue boleh nebak, pasti ada bantuan Zetsu, baik Zetsu putih maupun hitam, yang dimana mereka nyari informasi shinobi mana yang cocok buat dijadiin tempat titipan Rinnegan sementara. Dan ketemulah Nagato yang masih sangat kecil waktu itu. Jadi kemungkinan yang dilakukan itu Zetsu membawa Nagato kecil ke tempat persembunyian Madara. Kenapa bukan Madara yang ke Amekagure? Madara kan udah bilang kalau dia lepas dari penghubung cakra Gedomazo, dia bakal mati. Nah, makanya kemungkinan besar Nagato lah yang dibawa. Terus dia pasang genjutsu ke Nagato biar dia lupa tentang ini semua. Setelah itu Madara tinggal colok mata sendiri, terus pasang deh ke Nagato dan ditutup dengan jutsu penyembuhan. Tada, selesai deh. Terus gimana orang tua Nagato? Apakah gak sadar anaknya tiba-tiba punya mata dewa? Atau kalau nggak tahu itu mata Rikudo, paling nggak kan sebagai ortu pasti aneh aja lihat mata anaknya beda. Mungkin aja sama, mereka di genjutsu Madara biar nggak tahu kalau anaknya punya mata dewa. Oke, saat itulah Nagato punya mata Rinnegan, titipan dari Madara. Dia pertama kali gunain waktu ortunya dibunuh ninja Konoha. Dan karena kekuatan Rinnegan itulah, dia bisa menggunakan 5 kekuatan elemen alami. Api, air, udara, tanah, petir. Plus elemen yang di saat umurnya yang masih 10 tahun saat diberi pelajaran ninjutsu oleh gurunya Jiraiya. Hebat dong. Ini salah satu contohnya. Gue lagi latihan dengan Jiraiya, dia bisa pakai ninjutsu angin. Atau ketika udah gede, dia juga pakai ninjutsu air dengan menciptakan hujan, yang dimana tetesan air hujan apabila kena seseorang, maka Pain bisa tahu siapa orang tersebut, apakah orang asli Amekagure atau bukan.
Jutsu lain adalah jutsu jebakan kayak gini. Jadi ketika segel dibuka, maka orang yang membuka segel tersebut akan mendapati sesosok yang seperti dirinya yang akan langsung menyerang orang yang membuka segel tersebut. Ini juga termasuk jutsu Nagato ya. Oke, terus kenapa dia nggak pakai ninjutsu yang udah dia kuasai dari kecil dalam pertarungannya lawan Naruto atau Jiraiya? Gampangannya gini, ketika dia udah besar, dia udah bisa gunain jutsu Rinnegan. Terus ngapain dia harus pakai jutsu yang kurang berguna dan kurang kuat buat melawan musuhnya? Rugi cakra dong. Mending spam kekuatan Six Path of Pain. Kelar dah musuh. Ini juga jawaban pertanyaan teman-teman yang mungkin bertanya, Madara kan punya Rinnegan, terus kenapa Madara nggak pakai seluruh kekuatan Six Path of Pain? Kayak Nagato gitu buat melawan musuhnya. Yang terlihat selama ini kan dia cuma pakai Jibaku Tensei dari Deva Path dan kekuatan menyerap jutsu dari Red Path. Jawabannya sama. Sekarang buat apa dia pakai Animal Path, Ashura Path, dan lain-lain kalau dia punya Susanoo yang punya fungsi sama tapi jauh lebih kuat daripada itu. Jadi intinya kalau punya jutsu yang lebih kuat, maka jutsu yang lebih lemah gak bakal digunain lagi. Terus gue mau jawab pertanyaan lain yang mungkin nanti ditanya teman-teman. Nagato kenapa nggak ngelawan musuh pakai tubuh asli aja? Kan lebih enak daripada pakai 6 mayat hidup yang kekuatannya dibagi-bagi. Jadi gini, kenapa dibagi? Yang pertama, karena Nagato tubuhnya nggak memungkinkan buat ngelawan musuh secara langsung. Kakinya lumpuh, efek terkena bom Hanzo, dan juga tubuhnya kurus, malnutrisi karena dia ngeluarin Gedomazo saat lawan Hanzo juga. Ya, tubuhnya tadi begini, langsung jadi gini. Karena nguras banyak cakra. Jadi karena itulah dia pakai boneka buat ngelawan. Dan dia sendiri bersembunyi. Selain sebenarnya ada untungnya pakai boneka, penglihatannya jadi lebih luas karena semua Rinnegan dari boneka tersebut terhubung. Selain itu, karena Pain hanyalah boneka, kalau musuh bisa hancurin semua Pain, tapi Nagato nggak ketemu, sama aja bohong, Nagato bakal bisa bikin Pain baru lagi. Oke, kalau gitu, kenapa dia juga nggak pakai jutsu transformasi untuk merubah semua Pain berwajah dan bentuk tubuhnya sama semua? Dia akan merubah warna rambut dan alis orang-orang tersebut jadi mirip Yahiko. Kenapa nggak disamain jadi Yahiko semua? Bukannya kalau disamain bikin lawan yang dihadapin bisa bingung. Mana Pain yang bisa Shinra Tensei, mana Pain yang bisa ngeluarin Kuchiyose, dan lain-lain. Karena nanti bakal semakin overpower. Naruto jadi malah kesusahan buat ngalahin. Enggak. Menurut gue, karena Nagato nggak perlu itu. Selama ini, siapapun yang ngelawan Pain nggak bakal menang. Nagato itu nggak pernah kalah melawan musuhnya. Orochimaru kalah lawan dia. Jiraiya juga kalah lawan dia. Dan Hanzo yang bikin 3 legenda Sannin kewalahan pun juga kalah lawan Nagato. Jadi, dia dengan God kompleksnya atau keadaan di mana seseorang menilai dirinya lebih kuat dari siapapun dan menganggap remeh orang lain, dia tuh nggak butuh melakukan jutsu transformasi kayak gitu. Buat apa? Toh selama ini juga menang dengan wajah Pain yang berbeda kan? Gimana teman-teman? Sekarang jadi paham kan? Jangan lupa komen di bawah ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan baru. Jadi, oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.